Milea Suara dari Dilan, aku Vanessa. Saya Iqbal Ramadan. Dan kita sekarang mau menjawab pertanyaan dari Line Today. Betul. Jadi kita bakal bacain pertanyaannya, terus kita boleh langsung jawab, boleh sendiri atau boleh berdua. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Ke Kak Vanessa nih ya. Oh iya. Yang signifikan tuh mungkin ini ya, dari point of view-nya ya. Karena dari 2 film sebelumnya yang bercerita kan Milea, tapi kalau di film ini yang bercerita Dilan. Oh gitu? Iya, ada Dilan kecilnya juga, jadi lebih fokus ke kehidupannya si Dilan. Oh, kalau dari secara karakter mungkin ada perubahan kan antara Dilan dan Milea ini di film ini? Yang akan tayang ini Kak? Secara cerita kayaknya sama ya. Kalau karakternya ada perubahan nggak? Ada. Kita udah dewasa ya. Ya. Oke, terima kasih. Langsung pertanyaan yang kedua. Mungkin saya bisa baca pertanyaan. Boleh. Dari trilogi ini, bagian mana yang paling berkesan bagi kalian berdua atau secara individu? Oh, yang paling berkesan buat gue pribadi itu scene pas pertama kali Dilan ketemu sama Mila yang ramal. Karena dari bukunya, dari skripnya, dari filmnya itu kan pertama kali entrance-nya Dilan. Cuma waktu itu menjadi deg-degan banget buat gue karena itu pertama kali Dilan yang dimainkan oleh gue masuk ke layar lebar dan menjadi visualisasi dari bukunya gitu. Jadi itu waktu itu mendegangkan banget karena gue deg-degan aja gitu kayak harus seperti apa pertama kali entrance-nya Dilan tuh kira-kira seperti apa. Itu berkesan buat gue. Mau yang mana sebenarnya? Yang mana ya? Yang scene di angkot kali ya? Oke. Nilai kamu cantik ya. Karena kan lumayan susah juga kan waktu itu dalam angkot kayak. Terus ingat nggak sih waktu itu bawainnya kamu bingung? Iya. Yang mana gimana? Iya. Pokoknya 90 tuh istilahnya buat gue pribadi itu tuh masih banyak kayak mereka gitu loh. Masih Dilan, penyesuaian sih buat kita berdua. Kayak Dilan tuh harus ngomongnya kayak gimana sih gitu loh, kayak gimana dia, karena dialog yang ditulis kan memang nggak casual banget gitu kan, jadi itu masih kayak mereka gitu. Tapi ya udah tayang film jadi no complaint. 91 menurut gue yang paling berkesan waktu Dilan diajak ngobrol sama bundanya sama Mila di suatu tempat syutingnya sih waktu itu di Dagoti House. Pokoknya ceritanya Mila tuh ngadu ke bundanya Dilan, terus Dilan harus dihakimi sama bundanya, terus Mila yang nangis ke bundanya. Itu kenapa berkesan buat gue? Karena dari banyaknya tidak samaan gue dan Dilan, tapi untuk satu scene itu gue ngebayangin jadi dia gitu sih, kayak kalau lu berantem sama cewek lu, terus cewek lu ngadu ke nyokap lu, terus lu dijudge sama nyokap lu, suka kayak it would be something yang menyebalkan. Jadi gue selalu ingat perasaannya Dilan waktu scene itu. Aku yang Milea diajak jalan-jalan sama Dilan dan geng motornya. Karena biasanya kan kita berdua terus kan. Atau enggak Dilan sama geng motor aja. Iya. Gak pernah ada kayak gitu. Ya oke. Terus film Milea, film Milea aku ada salah satu scene yang lumayan panjang ya dari scene yang lain. Jadi Dilan dan Milea tuh teleponan. Nah ini tuh udah beberapa tahun kemudian gitu, udah bukan SMA lagi. Jangan juga nambah jadi. Iya. Tapi itu scene yang bagus. Itu scene yang bagus, tapi itu emang scene yang bagus. Itu emang scene yang oke banget aja. Gue mana ya? Itu salah satunya. Scene film Milan berkesan buat gue. Karena take-nya tuh, scene-nya tuh sekuensinya panjang banget, dan karena syutingnya teleponan, jadi kita take-nya sendiri-sendiri kan. Iya. Tapi gimana caranya supaya emosinya tuh, dan itu teleponannya bocoran sedikit. Pokoknya itu teleponannya tuh bukan zaman SMA lagi gitu. Jadi kayak. Kamu tuh take di mana? Di Bandung? Aku di Jakarta. Itu lumayan susah sih karena panjang banget, kayak ada berapa lembar gitu di apa namanya? Di gue yang itu juga sama. Itu yang paling berkesan. Pertanyaan berikutnya, apa? Kalau gue sih
motor tuh selalu menjadi kendala, sesuatu yang kayak wah ya motor Dilan keren banget udah tertua cuy mogok terus susah banget istilahnya. Fun fact, gue pernah cerita deh, pokoknya pas syutingnya 90 tapi kaki gue tuh keseleo gara-gara, ingat gak sih, gara-gara gue kayak mau nyelah motor gitu beberapa kali gitu deh, sekali mau nyelah motor, bahasa apa sih nyelah motor, terus selahannya tuh balik gitu, terus akhirnya kaki gue apa namanya terkilir, iya keseleo gitu, bengkak. Terus pas adegan di 90, pas adegan yang kamu tahu nggak jalan ini sudah aku ganti jalan Milea dan Milan gitu, itu sebenarnya kaki gue tuh pincang, tapi gue kayak sama-sama lagi kayak asik nothing happens. Itu kendalanya yang terbesar sih motor sebenarnya. Pertanyaannya kendala atau apa? Kendala atau momen yang tidak bisa dilupakan mungkin. Pengalaman paling berkesan juga boleh, nggak harus kendala. Pengalaman paling berkesan. Kayaknya yang paling aku ingat banget ada satu hari di mana scene-nya tuh kebanyakan scene aku. Terus kayak dari pagi sampai malam sampai maghrib gitu scene-nya nangis-nangis semua. Berkesan sih, dan itu lumayan bisa dibilang kendala. Karena aku gampang ke distract kan orangnya. Ada yang lucu dikit bisa ketawa, tapi ini tuh harus kayak hold emosinya. Tapi berhasil dong. Berhasil. Sebuah regenerasi dari kisah-kisah romansa anak-anak SMA yang mungkin dulu pernah ada di 10-20 tahun sebelumnya gitu. Gue selalu percaya apapun itu selalu ada regenerasi, dan apapun itu brand, karakter, IP, even fame, itu semua ada masanya dan itu akan selalu regenerasi. Mungkin di tahun 2000 ada Rangga sama Cinta, terus di tahun 90-an ada si dulu tahun berapa ya, 80 ya, 90 ya, 90 gitu. Terus mungkin ada Si Boy, catatan Si Boy, lalu ada Lupus dan lain-lain. Nah, di tahun 2010-an waktu itu di dalam dekade itu muncullah kisah Dilan dan Milea, yang dimana buat gue pribadi itu tuh jadi kayak trademark di apa namanya dekade tersebut. Dan apa ya, kisah ini akan selalu menjadi kisah yang nanti mungkin ketika kita berdua udah sama-sama dewasa bersama fans kita dan fans Dilan dan Milea, ini akan menjadi menyenangkan untuk dilihat kembali. Kayak iya 30 tahun yang lalu adanya Dilan dan Milea, dan mungkin nanti 30-40 tahun ke depan ada lagi yang baru ya, Mamang dan Toto gitu, who knows, kayak yang menjadi karakter baru gitu. setuju. Wah gila, kena mikir ya gitu, tapi jadi kena mikir. Jadi itu akan menjadi satu kisah Dilan dan Milea ini akan jadi satu kisah yang akan terus bisa diingat sampai kita umur berapa. Selanjutnya. Oh, kalau aku Milea, jangan Rumus banget Dilan. Naon jangan bilang ada yang menyakitimu, nanti orang itu akan hilang. Ini dijagain banget. Nggak boleh dua ya? Ya boleh aja. Nggak apa gue ya. Itu salah satu yang gue suka. Karena itu tadi yang kalau ada yang menyakitimu orang itu akan hilang, karena itu kayak protektif sekali kan. Gitu. Tapi yang jadi menarik tuh di yang ketiga tuh kan Dilan mengulang kata-kata tersebut kan. Aku pernah bilang jika ada yang menyakitimu orang itu harus hilang. Maka jika orang itu ada aku pun harus hilang. Itu gue suka banget. Itu kayak menunjukkan Konsisten gitu. Iya, kayak apa ya, bahwa Dilan itu adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan dia katakan. Jadi kudos Dilan, congrats man. Enggak kan? Sama, benar. Iya. Setuju. Ada lega, tapi ada sedih juga. Ya.
lapangannya di kalau kan udah selesai gitu. Gue tadi ada jawabannya pertanyaan yang tadi, cuma gue kayak jawab lah. Jadi si karakter Dylan dan Mila ini tuh kayaknya akan selamanya hidup di dalam diri penonton dan pembaca bukunya sih. Gitu. Dan bagaimana karakter Dylan dan Mila ini hidup di kepala mereka dan hidup di tubuh kita gitu. Dimana setiap kali orang melihat kita, kayaknya mau sampai kapanpun orang akan tetap melihatnya Dylan dan Mila gitu. Jadi kalau dibilang berpisah, kalau gue pribadi sih kayak mungkin lebih ke secara personal gue ngelihat si karakter ini gitu ya. Maksudnya gue tidak memainkan karakter Dylan lagi gitu. Tapi kalau secara berpisah kayaknya gue akan selalu diingatkan oleh masyarakat sih kalau gue pernah menjadi Dylan. Bahkan ketika di momen-momen dimana gue kayak oke, gue udah gak Dylan, gue akan menjadi karakter yang lain, haha gitu. Pasti akan ada aja orang-orang yang mengingatkan gue kayak Dylan, gue kayak oke, gue Dylan. Jadi kayaknya itu akan selalu menempel. Nah, itu tadi jawaban-jawaban kita untuk pertanyaan dari Line Today. Yes, kita mau mengingatkan buat teman-teman di rumah semuanya untuk jangan lupa saksikan film Nilai Suara dari Dylan mulai tayang tanggal 13 Februari 2020 di seluruh bioskop Indonesia. Dan kalau udah nonton filmnya nanti langsung rate dan komen di Line Today. Bye guys, thanks.